Andai kata ya, andai kata kita berpikiran liar lah. Oh mereka iri terhadap donatur misalnya. Toh hidup mereka pun sudah berkelebihan kok, berkecukupan kok kalau saya lihat dengan gaya-gaya seperti mereka itu. Mm-mm. Kan begitu. Iya. Saya kadang-kadang berpikir seperti itu gitu loh. Karena ya mohon maaf, saya pun juga bukan orang yang banyak uang atau enggak, tapi memang saya murni pure saya pelayanan saya di sosial media maupun di offline. Ya itu saya nggak ada berpikir ke situ. Ya, Gema berani diskusi, jangan takut. Ya, Gema berani. Siapa takut? Bener nggak Gema? Ya ampun saya bilang. Kalau kalau masih belum baca Alkitab belum bisa benar, nggak usah tantang saya diskusi. Baca dulu Alkitab yang benar. Itu loh. Berani karena benar, Ya. ya Kak Gema. Bu, Iya, itu loh. Saya diskusi pun kalau bicara diskusi pun bukan hanya diskusi di dunia TikTok. Dari tahun 2013 saya udah diskusi. Ya. Sama yang jenggot-jenggotnya paling gondrong pun saya diskusi. Itu loh. Saya tidak bisa diskusi dengan orang yang tidak mau jujur. Karena diskusi itu harus dilandasi oleh kejujuran. Itu loh. Ketika jelas dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan Yesus hamba Tuhan saja kau tolak. Kan begitu. Sudah jelas ayat Alkitab Yesus hamba Tuhan. Kau masih tolak. Apakah itu mereka jujur? Ya nggak jujur lah gimana sih? Itu ayat firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu kesaksian para rasul loh. 1 Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dengan telinga kami, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ketika firman Tuhan bilang seperti itu, tapi kau tolak, kan aneh. Itu hal yang simpel saja. Yang sudah jelas-jelas, itu kesaksian para rasul aja kau tolak. Bagaimana kita mau berdiskusi? Karena diskusi itu harus dilandasi mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan juga harus berani jujur. Ketika kamu berani jujur terhadap dirimu sendiri, maka kamu akan berani berkata jujur juga kepada orang lain. Itu. Jadi tidak perlu bicara yang terlalu tinggi-tinggi. Yang simpel-simpel aja. Ya. Tapi saya tidak perlu bukalah siapa saya gitu loh. Karena saya lebih senang seperti ini. Kumpul sama teman-teman saudara saya iman ini. Saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya gitu loh. Agar kita semua makin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kan begitu kalau saya. Betul Kak. Iya. Apalagi kalau ketika kita diskusi, ketika saya bicara, langsung lawan diskusi saya bilang, oh kamu jangan ngajarin saya ini hamba Tuhan, saya lebih begini. Kamu memang kalian pikir saya tidak punya pelayanan di sini? Memang kalian pikir saya bukan hamba Tuhan? Kita semua di sini hamba Tuhan, bukan hamba setan. Kita di sini nih, hamba Tuhan kita ini semua. Itu, itu kalau mau diskusi itu kayak gitu.
Iya, kadang-kadang saya berpikir begitu, berpikir liar jadinya gitu. Kalau mereka berpikir karena donatur tuh hidup mereka tuh udah cukup-cukup dan mapan semua. Kalau saya lihat apalagi kan Tante Ija itu di luar negeri kan pasti berkecukupan kan seperti itu. Terus apa lagi yang dia mau irikan dari Edis TV gitu loh. Apa sebenarnya? Kadang saya aneh itu loh. Kalau sampai iri-iri tuh apa yang mau diiriin gitu. Naik Miss Hadasa. Naik Miss Esther, salam. Makanya polemik polemik apologetika ini terus menerus sampai sekarang ini ya itulah nggak tahu sikap-sikap apa, apakah iri hati karena apa nggak ngerti, kebencian karena apa saya juga bingung. Toh saya pun pribadi ketika ada orang yang berpandangan berbeda dengan saya nggak terlalu ambil pusing itu. Karena saya gini, dulu pertama kali saya itu bikin akun TikTok. Pertama kali bikin akun TikTok, saya masuk ke Komal. Karena Komalnya ini kan tulisannya kan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya masuk Komal itu. Ternyata di Komal itu saya masih ingat. Komal itu Komalnya almarhum John Peter. Saya masuk ke Komal itu. Ternyata di Komal itu pemahamannya oneness. Ya. Lalu saya diserang di situ habis-habisan. Ada Billy Lim, ada Brother Samuel Siahaan saat itu juga, Marmar dan segala macam. Saya masih ingat saat itu. Sampai saya habislah saya dikeroyok di situ. Tapi saya enggak ada rasa-rasa gimana-gimana dengan mereka tuh. Bahkan sampai suatu ketika saya lihat di TikTok, ternyata Brother John Peter ini meninggal. Saya masih ingat, hari itu saya sedih sekali. Saya sedih sekali. Wah, John Peter meninggal. Wah, saya sedih hari itu. Nggak tahu, karena di hati saya cuma tersikap gini, ini Komal yang pertama kali saya masukin. Walaupun di situ saya dikeroyok gitu loh tentang pemahaman firman Tuhan antara Oneness dan Tritunggal. Tapi saat itu saya sedih ketika mendengar dia meninggal karena dia sakit. Itu. Makanya kayak orangnya tipe yang kalau perbedaan pemahamannya orang ini berbeda dengan saya, mungkin dia pemahamannya masih belum nyampe. Kadang saya berpikir ke situ. Nggak pernah saya menganggap bahwa dia begini-begini, enggak. Karena saya percaya kok bahwa tingkat degradasi iman dan pengetahuan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi ketika ada perbedaan pandangan antara mereka dengan saya, ya saya anggap ya itu pandanganmu mungkin saat ini. Mungkin ketika nanti suatu hari, mungkin 1-2 hari, seminggu 2 minggu, atau sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun, mungkin pemahaman dia bisa berubah, kita kan nggak tahu kan gitu. Kalau saya ke situ, yang namanya juga kan kita semuanya murid, yang namanya murid aja masih belajar, jadi kadang-kadang salah tuh wajar gitu. Namanya juga masih murid. Rasul Petrus pun sebelum jadi rasul pun masih jadi murid pun bikin kesalahan kok. Yang setiap hari sama Tuhan Yesus saja masih melakukan penyangkalan kok. Padahal udah setiap hari sama Tuhan Yesus, lihat mujizat dan segala macam, masih menyangkal. Thomas pun sama. Setiap hari bersama Tuhan Yesus, lihat mujizat, mendapat pengajaran, masih tetap skeptis, tetap nggak percaya. Namanya juga masih murid, masih belajar, kan gitu. Segala sesuatu itu berproses. Dan kita punya prosesnya masing-masing. Dan setiap orang-orang percaya itu punya pertandingan hidupnya masing-masing di dalam proses hidup dalam dunia ini. Dan kita bertanding semuanya dengan hal itu semua. Gitu loh.
Jadi terkadang kalau ada orang-orang yang baru berbeda sedikit pemahaman, saya sudah bilang orang ini begini 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 begini. Ketawa saya. Itu dilatar belakangin sama rasa iri Gema ya, kecemburuan sosial itu loh, ketenaran. Cuma yang Ya saya irilah. bingung apa yang diiriin gitu. Kadang saya bilang, apa yang diiriin, apa yang dicemburuin gitu loh. Kadang saya bingung. Karena gini loh Bunda, ya mohon maaf ya. Bisa nggak saya punya iri hati juga dengan Edis? Bisa. Tapi saya nggak ada perasaan ke situ. Kenapa? Bingung saya. Nggak ngiri saya. Kan gitu. Logikanya kan gitu. Yang harus kita perhatikan tuh ada orang yang berani gitu loh, berdiskusi dengan Islam. Ya Edis gitu loh. Dan dia juga, Edis juga pakai data, itu yang harus apa ya, dipertimbangkan. Dia pakai data Edis, dan bukan omon-omon. 13 tahun dia belajar memahami isinya dan mampu menjawab. Itu loh yang penting ya. Ya Coba masing-masing zaman kan dulu. orang punya pelayanannya masing-masing kan gitu. Iya. Gitu. Coba ingat ya Gema Kenapa ya, zaman dulu ya. ya? Zaman dulu Kenapa kalau tuh? ada uclim yang gimana gitu mendesak kita, kita cuma mampu oke diem di dalam hati tapi kita berkecamuk. Kan seperti itu ya. Tidak mampu untuk mengungkapkannya. Ya dengan adanya Edis kita tuh harusnya bisa apa ya? Senang gitu Sebenarnya loh. bukan nggak berani mengungkapkan. Kita ini kan apalagi di sosial media, apalagi khususnya di Konoha ini, itu memang terjadi Bunda. Kalau dari zaman dulu waktu saya masih debat di Facebook atau di Faith Freedom Indonesia gitu ya. Hmm. Jadi kayak saya pun pribadi selaku orang Kristen tuh jujur ya, saya lebih banyak defense. Defense itu artinya bertahan. Ketika dia bertanya tentang Tuhan Yesus, saya hanya menjelaskan mengenai dari firman Tuhan aja gitu kan. Walaupun saya juga sebenarnya mampu juga, bisa lah istilahnya saya menggunakan dalil-dalilnya mereka untuk menyerang mereka. Tapi itu memang kami nggak gunakan. Iya. Dan hampir rata-rata di zaman itu seperti itu. Kita semuanya hanya defense, bertahan gitu loh. Kan gitu. Tetapi dengan adanya kemajuan perkembangan zaman sampai sekarang ini ya itu tadi, bahwa saat ini banyak anak-anak Tuhan ini dalam berapologetika sekarang ini tidak hanya defense, tetapi dapat melakukan counter attack, langsung menyerang. Karena di zaman Tuhan kita kan mesti ngeri-ngeri gini loh Bunda. Ketika kita di Konoha, kita ini mesti kadang-kadang mau mengucapkan sesuatu untuk menyerang iman orang lain itu, kadang-kadang di kepala saya ini kita mikir 2 kali 3 kali gitu loh. Betul. Jangan sampai gua kepleset, tahu-tahu malam-malam Assalamualaikum Bang Gema, kan repot juga. Jadi kan dibutuhkan kita berhikmat juga dan bijaksana juga gitu loh. Iya. Nah, dengan adanya Edis TV ini ya minimal bisa menjadi salah satu jalan ketika kita yang sekarang ini tidak mampu mengungkapkan untuk menyerang mereka, sudah di apa? Dibantu Edis TV untuk mengungkapkan gitu loh. Iya Gitu. betul. Iya betul Gema. Cuman orang nggak ada yang, maksudnya mereka itu tuh yang suka apa ya, melawan Edis itu dia nggak melihat gitu loh sisi ininya, layanannya. Sungguh mengecewakan mereka itu. Saya pun sama teman-teman yang pemahamannya berbeda dengan saya pun, seperti yang dari Wanes pun seperti Bro Samuel Sihaan. Ketika kita ketemu di satu komal, Bro Gema, lu kan tahu gue kan gini, Wanes nih gini nih. Sekarang kita nggak bicara denom lah, nggak bicara inilah doktrin, ya, gitu. Kan enak, kita jadi tetap baik, kita tetap bersahabat kan begitu. Walaupun sudah tahu kita ini berbeda kan gitu.
Iya. Karena kan bicara tentang, oh kenapa dia sih pemahamannya seperti ini sih, nggak seperti saya. Ya kalau saya sih ambil positif thinkingnya aja. Oh mungkin teman ini belum memahami, kan gitu. Ya mungkin nanti kedepannya kalau dia tambah belajar mungkin nanti mengerti, kan begitu. Kalau mas simpel-simpel aja saya Bunda. Jadi nggak ada rasa gimana ya. Ya kayak kebencian gimana nggak ada kalau saya sih. Loh saya pernah dikatakan sesat aja sama seorang dalam tanda kutip pendeta ya. Dia katakan saya sesat di komal TikTok. Apakah saya marah? Nggak marah saya. Iya. Ketika saya setuju dengan diksinya Edis TV. Tetapi saya jelaskan dalam konteksnya begini. Ketika saya jelaskan pun dia tetap nggak terima dengan saya, walaupun saya sering di komal itu dulunya gitu loh. Saya dicap sesat segala macam. Ya itu nggak ada masalah buat saya kok. Tuhan yang menilai saya kok, bukan manusia kok. Betul. Kan begitu. Tetapi suatu ketika dia masuk ke dalam sebuah room dan masuk ke dalam sebuah perdebatan dan dia sedang terdesak, lalu dia gunakan kata-kata saya untuk menjawab orang tersebut. Iya, akhirnya dia DM saya, dia minta maaf. Kan seperti itu, jadi nggak perlu ribet kok saya. Iya. Makanya kalau ada Edis TV dengan pelayanannya seperti itu, ya biarkan Edis TV melakukan pelayanannya gitu loh. Toh segala sesuatu di dalam pelayanannya dia tuh menggunakan bukti dan data. Kan begitu. Apakah ketika orang memberikan bukti dan data, itu langsung dicap penghujatan? Ya enggak, ada bukti dan datanya kok. Kan logikanya gitu. Kecuali tidak ada bukti dan data, itu sama juga menebar fitnah, itu. Betul. Repot Tapi juga kok kenapa ya. selalu ribetin orang, mulu bingung kadang-kadang saya Bunda juga. Iya. Itu si biang keroknya Agema. Si badan gede, mulut besar. Dilihatnya yang sepotong-sepotong. Di TikTok ini ada orang yang maksudnya di TikTok ini ada orang yang punya pemahaman lebih tinggi dari si PBB pun ada. Tapi orangnya kalem-kalem aja tuh, santai-santai aja, nggak ribet gitu. Kan kayak gitu. Tapi emang itulah, saya kadang-kadang berpikir liar gitu. Ini mungkin apa memang ada pesanan sehingga bagaimana berusaha menjatuhkan Edis TV dan juga Usopiatul, khususnya Al Hayat, saya nggak ngerti juga. Mungkin awalnya gini sih Gema, kayak model-modelnya si BB itu ya. Awalnya dia kayak orang tuh apa sih, kayak ingin melawan Edis. Akhirnya jadi ditunggangin gitu loh, ditempelin sama orang-orang di belakangnya si bom-bom ini. Bisa itu, hal itu bisa terjadi. Iya, buktinya kan dia mau duduk bareng dengan lawan debatnya dulu. Kan gitu. Ya gitu modelnya, akhirnya ya jadi kena virusnya gitu ya. Kan tahu sendiri mereka itu bahasanya kan lembut gitu. Akhirnya dirangkul deh. Terjadilah kekacauan seperti sekarang ini yang akhirnya jadi memporak-porandakan penginjilan. Sebenarnya kalau mereka ingin semua ini baik, kayak contoh, mohon maaf lah, kayak Pak PBB itu, introspeksi diri, kalau kamu salah akuin salah, hal itu lebih baik. Orang akan respect kepada PBB. Iya. Ketika dia berani jujur, berani mengakui kesalahannya. Oh ya, selama ini mungkin saya kurang membaca atau kurang paham, makanya saya agak sedikit teledor sehingga saya salah ini. Orang akan lebih respect dengan hal seperti itu.
daripada sikap-sikap tinggi hati gitu loh. Sombong-sombong rohani itu malam orang Bahaya. malam lihatnya makin nggak respect. Mm-mm. Repot banget. Gemar. Udah lanjutlah Gema. Kak Yohana lanjut ya. Udah mulai stun-stun dikit nih. Ayo Kak Rosita, Terima kasih lanjut. Bunda Queen. Tidur. Lanjut tidur. Buat Bobo Bunda Queen. Thank you. Ya, itulah harus punya apa ya? Kesadaran diri sendiri, sadar diri dan tahu diri. Itu sebenarnya. Apalagi kalau sampai menjual ayat-ayat firman Tuhan demi mementingkan perutnya sendiri. Oh, apa terus memutarbalikan firman Tuhan demi untuk menipu dan segala macam. Waduh. Saya percaya dan terlalu yakin orang-orang yang seperti itu pasti akan Tuhan permalukan satu persatu. Pasti itu. Jangan main-main dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya sudah banyak yang dipermalukan Tuhan itu. Apabila memiliki visi misi di dalam pengabaran firman Tuhan itu untuk menipu, untuk mengenyangkan perutnya sendiri, untuk memperdaya anak-anak Tuhan, hati-hati. Pasti Tuhan permalukan. Dan itu sudah terbukti di komal-komal TikTok ini yang dipermalukan siapa-siapa aja. Host, monitor host. Host, bangun host. Udah dipanggil sama Gema host. Jangan kirim-kirim donat doang host. Bisanya kirim-kirim donat. Apa? Buka Makanya suaranya sifat-sifat host. iya, kalau Lanjut sikap-sikap Gema. iri hati sesama apologet sekarang saya bingung juga. Itu loh, kok bisa iri gitu loh. Nah, karena kan apologet kan banyak nih di TikTok nih. Tapi kok hanya itu saja gitu. Yang lain nggak ada tuh yang aneh-aneh. Kok saya lihat-lihat gitu loh pun. Karena kan saya kan suka ke komal ini. Walaupun komalnya sepi saya masuk di situ. Nggak masalah buat saya gitu. Apalagi kayak misalnya saya masuk ke sebuah komal dan komal itu ternyata orang-orang yang baru mengenal firman Tuhan, baru percaya, baru ikut Tuhan Yesus. Wah, itu lebih enak lagi kita di situ buat penguatan iman mereka tuh. Walaupun tidak ada yang nonton, tidak masalah. Terus apa yang diirikan itu? Kadang saya bingung. Kayak Bunda kerja di Amerika Serikat, apakah saya ngiri? Saya kepengen kerja di Amerika Serikat juga, kan gitu. Ngiri terbangnya nggak Gema? Iya. Saya andai kata pun saya mau terbang pun yang pertama saya tuh orangnya takut naik pesawat. Sama kayak Bang Ion. Nah, itu juga kan. Dan saya merasa lebih
Lebih nyaman ngurus ayam saja sudah. Kan gitu. Iya, ayam dapat telur ya, Mbak Gema ya. Iya, iya. Masih dapat duit juga. Makanya kita harus ini loh, ngucap syukur atas pemberian Itu Tuhan. dia. Kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan aja, itu anugerah yang terbesar gitu. Oh iya, Setiap betul, benar. pagi. Bener nggak Gema? Selanjutnya ya rezeki itu mengikutinya gitu. Makanya ucapan syukur yang kita harus panjatkan saat kita bangun tidur yaitu Tuhan terima kasih untuk nafas kehidupan yang kau berikan secara cuma-cuma dan kesehatan. Kalau kita sehat, kita akan menerima apapun itu dengan jernih gitu loh. Coba kalau kita nggak sehat, ya itu adanya apa? Berlawanan terus gitu loh. Iya. Makanya ngucap syukur, terima kasih kepada Tuhan. Apa yang kita makan, minum, pakai itu kita harus ngucap syukur. Jangan udah kita, maaf ya, udah kita nggak mampu, terus menghujat-hujat, terus berlawanan, mendoksing-doksing, apa gitu loh. Ingat gitu loh, apa yang kita terima dari Tuhan. Apakah kita mampu mengembalikannya? Kan enggak, gitu loh. Ucap syukur dalam setiap perbuatan, langkah-langkah kita. Jadi kita bisa penuh dengan sukacita. Tidak akan ada rasa kebencian, iri hati. Karena Tuhan sudah memberikan porsi. Jadi gini, Tuhan memberikan porsinya masing-masing gitu loh. Bener Betul, nggak? bener. Ada orang yang Betul. kaya. Bener nggak, Gema? Kita juga nggak iri kok dengan kekayaan mereka. Ada orang yang tenar. Jangan juga iri. Karena masing-masing. Apa yang mereka dapatkan itu kan hasil kerja mereka. Gitu. Kalau kita iri ya kita berjuang untuk bisa mencapainya. Iya. Kalau Gema iri pengen ke luar negeri ya Gema harus terbang, bener nggak Gema? Ya, jadi gini analoginya. Ada orang Kristen yang jadi direktur, tapi ada juga orang Kristen yang jadi office boy. Ya kan? Mereka sama nggak? Sama, tetapi pada level yang berbeda, kan gitu. Kalau dia seorang office boy, jadilah office boy yang baik, yang cakap di dalam pekerjaannya, kan gitu. Kalau dia seorang direktur, jadi direktur juga yang cakap di dalam bidangnya, di dalam memimpin, kan begitu. Sama-sama. Jadi nggak, tapi kalau sikap iri hati itu tadi, lu levelnya belum nyampe, lu udah mau jadi, udah kepengen jadi direktur ya susah, beda level. Timbulnya itu tadi iri hati, senang lihat orang susah, susah kalau lihat orang seneng, kan gitu. Jadi kita ini harus apa? Kita ini harus bisa saling mengisi sama anak Tuhan. Contoh, kita punya dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Kalau tangan kiri yang gatel, yang garuk tangan mana? Pasti tangan kanan. Betul nggak? Tanpa disuruh udah ngegaruk tuh tangan kanan. Betul nggak? Betul. Tangan kiri gatel nih. Tangan kiri gatel. Pernah nggak kita bilang, tangan kanan, garuk dulu nih tangan kiri? Enggak. Tanpa disuruh udah ngegaruk tuh tangan kanan. Gitu. Itu analoginya, simple itu. Saling menopang ya. Iya. Karena dengan sikap-sikap iri hati itu apa ya? Istilahnya menjadikan kita manusia yang tidak tahu diri dan tidak sadar diri sebenarnya. Iri hati itu Harusnya kan merusak seperti kesehatan kita, benar nggak sih Gema? Oh iya, lah iya. Merusak ngapain yang juga kayak gitu kita simpan-simpan. Aduh, kacau. Kayak tetangga misalnya punya apa, beli apa gitu, kita iri. Aduh, dia punya barang baru tuh, dia beli ini tuh, beli itu.
nggak ada habisnya. Akhirnya kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat diri kita sendiri. Yang ada bisanya iri, iri, iri gitu ya. Iya, kita nggak punya kapasitas, kan gitu. Belum punya kapasitas dan kita belum punya kemampuan seperti itu, kita mau maksain diri. Jangan. Kurang Di dalam hidup bersyukur. ini pun sama. Makanya saya lebih punya pendapat begini. Lebih baik saya makan singkong tetapi nyata daripada saya makan roti tetapi dalam mimpi. Nggak kenyang ya. Nah iya kan gitu. Kan begitu. Mimpi nih ya gitu ya Gema. Iya. Yang ada saat ini singkong yang saya makan singkong daripada saya berharap memaksakan diri untuk roti tapi mimpi untuk apa? Nggak mengenyangkan kan gitu. Apa hal-hal yang kayak gitu tuh iri hati gitu lah. Bodoh amat, saya nggak pernah mau pikirkan yang gitu-gitu. Itu malah jadi penyakit nanti buat kita kok. Bener. Iri hati itu bisa menimbulkan penyakit, bener nggak sih Gema? Loh iya bunda, pasti penyakit. Iya, yang tadinya tuh penyakit itu belum waktunya keluar bisa keluar secara cepat itu. Yang diiriin aja senang-senang aja, bahagia gitu. Malah kita mikirin dia akhirnya sakit. Rugi sendiri. Karena gini bunda, karena saya pernah dalam posisi posisi yang memiliki apa ya, rasa ambisius yang tinggi. Ya. Saking ambisinya saya akan yang namanya mamon, kerja saya gila-gila. Workaholic bener-bener. Sampai karena terlalu workaholicnya sampai lupa ke gereja. Sampai lupa bersekutu dengan Tuhan. Satu ketika Tuhan mungkin sayang saya, dia tampar saya dengan penyakit. Karena Alkitab bilang siapa yang kukasih dia kutegur dan kuhajar. Ya. Saya dikasih penyakit itu, penyakitnya biasa. Bukan penyakit yang mematikan. Tetapi efek dari penyakit itu menyerang psikologi saya. Jadi yang diserang itu psikologis. Bayangkan setiap hari, setiap detik, setiap menit, kadang-kadang saya berpikir, sebentar lagi saya mati. Mau tidur saja, mau tidur saja saya berpikir, ini kalau saya tidur, saya merem ini, pasti saya tidak bangun lagi, besok pagi saya mati. Kira-kira bisa tidur nggak? Kayak gitu. Iya, nggak bisa tidur. Iya. Karena apa? Rasa ambisi karena melihat orang lain, kok orang lain bisa seperti ini, kok saya nggak bisa. Kan seperti itu. Itu berlangsung 1 tahun dan saya harus minum obat 1 tahun bunda, nggak putus-putus. Waduh. Saya sembuhnya itu bunda, selain saya mengkonsumsi obat dan ikuti instruksi dokter. Dan yang terpenting apa? Mulai saya itu tiap malam sebelum tidur saya baca dulu Alkitab. Itu habis baca Alkitab saya berdoa, saya nangis bunda. Saya ini laki-laki, badan saya ini tatoan bunda. Saya ini orang keras. Saya menangis sejadi-jadinya. Iya, saya menangis sejadi-jadinya. Tuhan, saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun Tuhan, saya bilang. Mulai Itu sikap hati yang mau iya, apa ya? Sikap hati rendah. Apa gimana, Mbak? Itu Gema? ya sikap Sikap hati yang mau hati rendah yang mau hati. menerima ya. Yang mau diajar ya. Jadi nggak pandang ini laki apa perempuan, pada saat Roh Kudus itu menyentuh hati kita tuh kita bisa mengungkapkan dengan tangisan.
gitu. Bukan Oh berarti kita iya, cengeng. saya mengalami hal itu. Masalahnya, Iya, puji Tuhan berangsur-angsur sembuh. luar biasa ya. Berangsur-angsur sembuh dan hari itu juga saya tetapkan saya ingin melayani Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di hati saya ini jadi setiap orang punya kekhawatiran. Yes, semua orang punya kekhawatiran. Karena itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita bisa menekan kekhawatiran itu menjadi lebih rendah. Serendah-rendahnya. Betul. Itu loh. Menaruh kekhawatiran Dulu, kita di iya. bawah kaki Tuhan Yesus ya. Itu luar biasa. Dulu saya kerja mati-matian, berambisi ya. Saking ambisiusnya saya kerja mati-matian cari uang bla 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 bla. Saya nggak ngerti kemana uangnya itu habis, nggak ngerti saya. Lubangnya ada aja Gema. Iya, tapi Semakin kita kejar, semakin banyak lubang yang harus iya. yang bocor istilahnya. Tetapi ketika saya berkata bahwa saya kerja semampu saya kerjakan, selebihnya biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup saya. Yang terpenting waktunya saya ibadah. Pergi bersekutu gitu ya. Waktu saya melayani. Toh, tapi saya nggak ngerti cara Tuhan berbuat itu loh. Saya nggak ngerti karena Tuhan bekerja secara misterius, saya juga nggak ngerti. Walaupun upah saya mungkin lebih kecil dibandingkan yang dulu-dulu. Toh ternyata saya puji Tuhan bisa tabung sedikit. Toh, lah malah bisa beli rumah. Iya betul. Lah dulu saya kerja mati-matian setengah mati pagi siang malam. Nggak kebeli apa-apa. Iya betul itu. Karena banyak lubang-lubang bocor. Kadang itu yang kadang saya berpikir itulah cara Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius yang terkadang kita tidak pernah sadari. Betul. Yang penting bagaimana sikap hidupmu gitu loh. Bagaimana sikap hidupmu di dalam dunia ini itu. Makanya saya waktunya kerja, saya kerja. Iya. Kalau waktunya kerja. Toh waktunya saya harus istirahat, ya saya istirahat. Nggak mau lagi memaksakan diri. Iya betul. Waktunya saya pergi ke gereja ibadah, saya pergi ke gereja ibadah melayani. Itu aja. Iya, jangan di TikTok terus kayak bom-bom. Bener nggak host? Host, naik kau host. Host. Jangan kayak si bom-bom 24 jam kemarin-kemarin. Kena lagi si bom-bom. Ah, sorry lah bom. lanjut Gemma. Jadi ya saat itu, maka saya kadang berpikir gini, dulu saya kerja mati-matian ya. 20 hampir kira-kira mungkin bisa 24 jam kali itu. Terus kerja. Sampai kadang-kadang lupa ke gereja, tapi enggak kebeli apa-apa. Saya kadang-kadang mikir ke situ. Toh, ketika saya mau bersekutu dengan Tuhan dan saya bekerja sesuai dengan apa yang kemampuan saya, tidak terlalu memaksakan diri, saya yakin Tuhan bekerja. Maka saya bilang tadi, saya bekerja apa yang saya mampu, biarlah selebihnya Tuhan yang berkarya dalam hidup saya. Dan saya percaya itu. Jadi saya tidak punya rasa terlalu khawatir atau bagaimana, enggak seperti itu. Malah yang terjadi, saya tabung duit sedikit. Kok malah bisa nabung ya? Kok malah bisa nabung ya? Kok malah bisa beli rumah ya? Padahal dulu lebih besar tapi tidak bisa apa-apa. Gitu. Diberikan hikmat dengan apa yang diterimanya. Itu sehingga mampu mengelola dari yang kecil jadi yang besar. Itu kalau dulu kan berhayal dapatkan yang besar, tapi hasilnya malah seperti kayak tumpukan gunung es, ya kan? Dia merosot dan tanpa ada hasil. Tapi dengan yang kecil akhirnya bisa menjadi gunung. Gitu. Karena dulu itu saya jadinya zaman dulu itu saya jadi penuh dengan kesombongan bahwa apa yang saya dapat saat itu karena hasil kerja keras saya. Dan itu hasil kehebatan saya dan hasil kekuatan saya. Itu sudah menjadi kesombongan saya. Jatuhnya seperti itu. Padahal mungkin di dalam pemikiran Tuhan begini kali ya. Lo pikir yang lo dapat saat ini itu
itu semua karena lu, bukan tuh karena gue. Iya betul. Nih anak sombong nih. Nih gue tampar dulu sekali nih biar dia kapok nih, biar dia tobat nih. Makanya saya berjujur bunda. Kesaksian saya kesaksian saya di gereja mau di mana-mana ya tentang saya dulu punya penyakit seperti itu, saya bilang, saya bersyukur, saya berterima kasih Tuhan tampar saya dengan penyakit itu. Kalau Tuhan tidak tampar saya dengan penyakit itu, mungkin saya tidak berubah-berubah kelakuan saya. Iya. Itu ditegur sama Tuhan tapi dengan penuh kerendahan hati. Akhirnya Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat. Gitu. Benar nggak Gemma? Ya itulah kadang-kadang. Makanya orang-orang ya yang masih memiliki hati iri, mau sampai kapan mereka punya rasa iri gitu loh. Ingat usia itu semakin hari semakin bertambah. Kita semakin tua gitu loh. Mau kemana kita kelak kalau misalnya kita masih memiliki hati kebencian, iri, kata-kata kotor. Coba, mau kemana kita? Tujuannya mau kemana? Hidup ini apa? Sebagai lawak-lawak? Kan enggak. Sebagai rasa benci, iri hati? Kan enggak. Ingat tujuan kita. Hidup ini sekali, seumur hidup. Semakin hari kita semakin tua. Sehingga kita tuh harus semakin berhikmat. Itu. Jangan semakin menabur kebencian ke semua orang. Jangan dong. Umur semakin pendek. Harus punya hati. Harus punya bibir. Harus dikontrol gitu loh. Ini kalau semakin malam kita ngomong semakin ini nih Gemah. Ini bukannya tidur nih Gemah. Habis Makanya kadang-kadang di nyebelin gitu Gemah komal loh. TikTok, iya. Makanya saya kalau di komal TikTok tuh kalau ada yang berbeda pandangan terus bilang saya, kamu bodoh, tolol, atau kamu sesat gini-gini. Saya enggak terlalu banyak marah-marah. Oh kamu gitu enggak, santai aja. Emang yang nentuin gua ke sorga, lu panitia sorga, kan gitu aja. Betul. Kalau ada orang ngatain kita kayak gitu tuh, tolol, goblok gitu ya Gemah. Ya kita paling bisa ketawa. Dia lagi nyebutin diri dia sendiri tuh. Emang lu sudah jadi panitia sorga, kan gitu. Santai aja, nggak pernah ribet saya orangnya. Santai coy. Sama seperti sebuah analogi gini. Ada seorang nenek-nenek dan seorang hamba Tuhan ini di dalam kerajaan sorga. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, bawa mahkota yang terindah. Kira-kira dikasih ke siapa nih? Karena yang setahu kita nih, nenek-nenek inilah yang jadi jemaat pendeta ini. Kan gitu. Pasti kebanyakan kita berpikir secara rasional, pasti mahkota ini dikasih ke pendeta inilah, karena dia hamba Tuhan, kan begitu. Apalagi dia hamba Tuhan yang hebat, jemaatnya banyak, ribuan, dan dia seorang hamba Tuhan yang terkenal. Tuh ternyata Tuhan Yesus kasih ke nenek-nenek itu mahkotanya. Lalu hamba Tuhannya tanya, loh kenapa kenapa dikasih ke nenek-nenek ini? Kan saya hamba Tuhan, saya melayani Tuhan Yesus 24 jam. Jemaat saya banyak orang yang datang kepadamu begini segala macam. Banyak orang saya tobatkan begini. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enggak. Karena berkat doa nenek-nenek inilah makanya kamu menjadi hamba Tuhan yang hebat. Mau bilang apa? Luar biasa. Makanya jangan hati bukan perbuatan ya. Iya. Gemah ya.
Makanya terkadang jangan terlalu sombong rohani. Oh, saya hamba Tuhan, saya begini, begini, saya jago eskatologi, saya jago kristologi, saya jago terbenakes segala macam. Enggak, jangan seperti itu. Ingat, orang bodoh pun dapat dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang sok berhikmat. Itu Alkitab bilang seperti itu. Orang bodoh pun dapat dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, sok berpengetahuan, seperti itu. Jadi sama-samalah kita semua introspeksi diri, sadar diri dan tahu diri. Nah, dan marilah kita bertanding di dalam hidup ini. Semua orang punya pertandingannya masing-masing dan marilah kita bertanding. Siapa nanti yang akan mendapatkan mahkota? Yang Tuhan Yesus janjikan, kembali kepada diri kita masing-masing, ya kan? Itu aja kalau saya. Benar, setuju Bang. Itu gimana? Iya, jadi nggak ada yang saya perlu repot-repot. Kayak di TikTok ini, saya kok iri sama ini, kerja di luar negeri, duitnya banyak, begini. Dolar, Kan nggak gitu-gitu gimana, juga. Dolar, Iya, euro, kan gimana? Dolar, euro, gimana? Hostnya udah dateng tuh. Host, mana Ini kau? ada yang nolong nggak nih? Mana host? Wah, kalau gitu kita mingkem nih host. Giliran host. Ada. Hostnya ada yang nolong nggak nih teman-teman? Hostnya nggak ada yang nolong nih teman-teman nih. Bentar teman-teman ya, bentar ya. Ya itu tadi saya ngecas aja kok gak masuk ya. Bentar, Percasan lu teman-teman. kali bermasalah. Udah. Orang ada tambah listrik tapi kagak tambah daya. Bentar teman-teman. Ya terima kasih Gemma narasinya. Gema, coba bacain tuh Gema. Keras lah. Memang itu kode keras lah. Host kemana aja host? Elah. Hah? Biasa Ini aja, bersihin itu lantai Bersih. kamar mandi. Iya. Nih Gema, Kamar mandi dengerin harus Gema. disikat Bunda. Udah dibersihin. Udah lah sampai ngos-ngosan nih. Puji Tuhan. Ya. Pernyataan Edis Gema. 1 sampai berapa? 13 ya? Apa 12 Bang Ion? Iya. 1. Bunda kan- Penyalipan rencana iblis. 2. Perjanjian lama sudah usang. Aduh, kacau. Tritunggal Gini. dibuang ke tong sampah. Bunda, pernyataan Edis TV itu kalau kita mau tanggapin, coba secara lengkap. Mereka berani nggak? Nggak berani. Kan bom-bom mama saya bilang, Yon kamu setuju nggak semua pernyataan Edis TV? Yang mana Pak? Iya semuanya. Iya yang mana? Coba kasih tunjuk saya. Oke deh. Kamu setuju nggak Yesus punya Tuhan? Saya bilang setuju. Nah itu kita bahas. Oke Pak. Gitu. Nomor 9. Ujung-ujungnya di kick juga saya. Udah dibilangin Bisa kita jawab tuh. larinya ke modalisme. Iya, Giliran kita nggak bisa boleh. jawab larinya kemana-mana, modalisme segala macem. Udah dibilang saya kagak pinter teman-teman ya. Tapi kan saya bilang kalau buat menjawab firman Tuhan itu saya sukacita teman-teman ya, jangan khawatir. Saya sukacita ketika ada yang bertanya tentang firman Tuhan. Walaupun saya nggak sekolah Alkitab ya. Sebab itulah yang diajarkan di Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15. Ya. Jangan jemu-jemu untuk menjelaskan, merespon atau menjawab. Nah, mereka merespon gak sih? Setiap narasi-narasi orang, setiap tanggapan-tanggapan orang, kita harus simak. Mereka kemana nih tujuannya nih? Ya.
penginjilan tuh bukannya apa ya? Penginjilan atau menjelaskan bukan to the point punya kita. Artinya bukan kita sendiri yang jelas. Artinya apa sih ya? Ya artinya bukan kita sendiri yang benar, bukan sendiri kita yang paham, bukan. Setiap orang berbeda-beda karakternya, gitu. Dan jelas tuh penjelasan Pendeta Kim. Penginjilan bukan hanya untuk ngerti yang Alkitab, tetapi bisa lewat budaya, bisa lewat apa? Bahasa, bisa lihat apa? Kelakuan orang-orang Kristen. Itu bukan hanya ayat-ayat Alkitab dikasih tahu. Oh, begini ayat-ayatnya, ngikutin juga kagak loh. Bentar, saya ngomong-ngomong kopi udah 3 gelas nih, saya seduh lagi ya teman-teman ya. Kita sampai sore buat nemenin teman-teman, Bunda khususnya ya. Tapi Bunda nggak tidur nih, ntar begadang sakit lagi. Iya nih, Bang Ion sih. Tapi Bang Ion udah balik, udah saya tidur lah. Iya tidur lah Bunda ya. Nanti mungkin Bunda Ini bangun jam terjunin ya Bang Ion. Bunda kalau tidur 6 jam apa 7 jam sih? 4 jam. Bang Ion, 4 jam. ntar Berarti kalau jam misalnya sekitar rungkat jam 6 diturunin ya. aja. Iya, ya tenang aja, nggak bakalan saya turunin lah. Nah, sebab member-member setia, member-member VIP di sini kan sudah ketahuan, ya. Member-member IP, PPIV. VIP, member IP.